Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la hasana idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Baik, ikhwani wa abna'i uhibbukum fillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bertemu kembali di awal-awal bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah dari awal Ramadan hingga akhirnya, Allahumma amin. Kemudian insyaallah pada kesempatan pagi kali ini kita akan berbicara sedikit sharing ya, tentang problematika anak-anak pesantren khususnya dan juga umumnya beberapa teman-teman yang di luar terkait bagaimana seseorang di antara kita itu bisa terus menumbuhkan niat dan tekadnya dalam thalab, dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, terutama yang ditenggal dalam pondok, kaitannya juga dengan rangkaian-rangkaian ibadah yang menjadi suatu ritual yang harus diikuti atau bahkan ditekankan sekali kepada setiap santri yang tinggal di dalam pesantren, karena memang kehidupan pesantren itu tidak bisa kita samakan dengan kehidupan di rumah, nggak sama. Nah, antum di dalam lingkungan pesantren, senakal-nakalnya antum mungkin ya, ada yang gundul, ada yang mungkin melanggar ini, melanggar itu, ada yang kalau dinasihati ustadznya ngeyel atau bahkan bantah, atau ayo ke masjid sembunyi dalam lemari, waktunya setoran tahfidz dia malah enak-enakan bersemedi di dalam kamar mandi, mendinginkan badan dan pikiran. Ya, dengan segala problematika anak-anak pesantren dan segala bentuk kenakalan dan pelanggaran anak pesantren, saya yakin kalian pasti akan tetap menjaga sholat 5 waktu kalian. Dan subuh, ada yang nggak subuh tadi hari ini? Ada yang nggak subuh hari ini? Ada yang dari awal masuk pondok sampai sekarang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja? Pernah? Ada, angkat tangan. Itu halal darahnya itu. Nah, iya. Perbedaan antara muslim dengan kafir itu apa? Meninggalkan sholat sengaja. Dia tahu hukumnya wajib, dia tahu sholat merupakan rukun Islam, tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Dan hukumnya apa seperti ini? Hukumnya apa? Diberikan waktu 3 hari. Kamu tobat atau tidak tobat? Tobat, balik sholat, diampuni, darahnya terjaga. Ngeyel masih meninggalkan sholat, bunuh. Ya. Iya, itu karena memang dia meninggalkan rukun pokok dalam agama Islam dengan sengaja, dengan pengetahuan dia tahu hukumnya wajib, tapi dia malah dengan sengaja meninggalkannya. Maka inilah yang akan kita bahas, bagaimana seseorang di antara kita atau bahkan semua di antara kita, terutama yang hidup di lingkungan pesantren. Ya, saya juga pernah mengenyam kehidupan pesantren walaupun tidak lama, karena saya masuk dari lulusan SMP negeri, saya masuk pondok dengan lingkungan yang begitu berbeda dari lingkungan di luar. Nah, dari segi pakaian berbeda tidak? Pakaiannya beda atau tidak? Beda.
makan pakaiannya anak-anak di luar pesantren dengan yang di dalam pesantren tentu sangat berbeda sekali. Ya, terlihat sangat mencolok. Bahkan dari raut mukanya kelihatan cah pondokan gitu. Saya bisa mengenali kalau ada anak dari belakang jalan, ini anak pondok atau anak luar itu ketahuan. Kamu bisa membedakan nggak seperti itu? Bisa tak? Bedakan dari gaya rambut, beda nggak? Beda nggak? Potongan rambutnya anak luar dengan anak pondokan, sama atau beda? Beda. Pakaian beda, potongan rambut beda. Makanan sama atau beda? Sama. Di sini kamu takjilnya pakai apa? Es teler? Atau es alpukat kocok? Atau es degan? Atau kopi radix? Teh, ya, teh. Itu menu wajib takjil di pondok setiap hari. Ya, di rumah mana ada teh panas terus? Hari ini teh panas, besok teh panas, dibuang tekonya. Ya tidak. Lauk buka, lauk sahur, beda atau sama? Beda. Berarti pakaian berbeda, gaya rambut berbeda, makanan berbeda, aktivitas sama atau berbeda? Tentu sangat berbeda sekali. Bahkan mungkin omongan, perkataan yang keluar dari anak-anak pesantren itu juga berbeda. Kan gitu. Coba kalau kalian saling marah, kan mau berkelahi, di sini boleh berkelahi. Kalau boleh nanti kita sediakan ring gitu. Yang punya dendam pribadi itu biarkan saling bunuh-bunuhan di situ. Mau? Tanding apa namanya itu? MMA ala pondok. Nah kan kamu tiap pekan diajari bela diri tuh. Apa? Kafot toharo. Tapak suci. Apa? Teratai emas. Oh, teratai zahab. Itu apa yang diajari? Jurus apa? Harimau meloncat. Pernafasan, teknik pernafasan, senam, ya. Dipraktekkan itu. Ya, dalam apa namanya itu kehidupan sehari-hari. Aku sama kamu benci betul ini. Saya punya dendam sama kamu. Saya ke atas ring. Nah, itu. Mau seperti itu. Tentu berbeda. Kalau tidak akan mungkin terjadi seperti itu di lingkungan pesantren. Ya, main hakim sendiri, mengeksekusi temannya secara brutal atau mungkin bahkan ada kekerasan, ya, kekerasan fisik antar teman. Ada di sini pembulian sama adik-adik kelas yang kecil itu. Ada. Kalau ada ngomong sama saya, tak bulinya gentit yang bully itu. Atau sabung sama saya, ayo sini. Nah, yang seperti itu meskipun terjadi di kalangan pesantren itu tidak akan separah ketika itu terjadi di luar, ya. Bahkan di luar karena memang lepasnya kontrol anak-anak dari peran orang tua, bahkan mungkin saking jauhnya mereka dari agama, itu banyak berita kita dengar, ya, anak 16 tahun menganiaya anak 9 tahun sampai meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ya, 16 tahun tuh anak-anak, ya katakanlah saat kelas awal-awal SMA gitu ya. Bully anak SD, ya jelas kalah sampai meninggal dunia. Ada pula yang sesama teman SMP bully temannya yang lain sampai koma, tidak sadarkan diri sampai beberapa lamanya seperti itu. Maka ini yang harus kita ketahui, kehidupan kita di sini itu sangat berbeda dengan kehidupan di luar lingkungan pesantren. Begitu pula apa yang ada di dalam hati kita, itu berbeda. Kalau kamu masih mempunyai tingkah laku, perkataan dan perasaan yang sama dengan sebelum kamu di pondok sini, ya ngapain di sini? Kan gitu. Karena memang pondok itu tempat latihan. Tahu tempat latihan? Panci, tahu panci? Wajan. Ya.
Kalau kamu masak ikan lele masuk wajan, kok tetap keluar dari wajan masih mentah, berarti yang salah apanya? Berarti yang salah apanya? Lelenya? Ya enggak. Yang salah apa? Yang salah apa? Kamu masukkan lele ke atas wajan, dalam wajan, ada minyak gorengnya, kamu angkat masih mentah lelenya. Salah siapa itu? Salah yang masak. Kenapa? Kenapa enggak nyalakan kompornya? Apinya enggak ada, enggak nyala. Gimana mau matang? Kan gitu. Kan tidak akan menjadi yang namanya pecel lele Lamongan, mentah. Tapi kalau sang koki sudah menyalakan kompor, menaruh wajan, menuangkan minyak panas di situ, kemudian lelenya masuk kok tiba-tiba keluar mentah, salah siapa? Ya lelenya nggak kuat dengan panasnya minyak goreng, mencelat lagi dia. Seperti itu gambaran logikanya anak-anak yang tidak betah di pesantren. Paham? Masuk pondok sebentar, keluar mentah paling setengah mateng, enak nggak dikonsumsi? Masyarakat pun jika lele ini kita kasihkan ke konsumen, muntah-muntah dia, apa ini? Sama seperti anak-anak pondok pesantren masuk dari luar ke pesantren, nggak sungguh-sungguh di pesantren, akhirnya setengah mateng. Keluar pondok ketemu sama masyarakat, iki bocah pondok, anak pondok tadi, rasanya ora karo-karo seperti ini. Kan dikatakan anak pondok akhlaknya biadab, kan gitu. Dikatakan anak pondok sholat lima waktu jarang-jarang, kan gitu. Anak pondok pakaiannya seperti itu. Ini namanya setengah matang. Manusia pun jangankan masyarakat umum, manusia pun enggan untuk menerima dia. Ya tidak. Nah, maka tentukan dari sekarang kalian akan menjadi seperti apa. Dan ini yang akan kita bahas. Apa? Niat dan tekad seorang thalibul ilmi. Bagaimana cara seorang thalibul ilmi itu bisa terus meningkatkan dan menjaga tekadnya tetap utuh selama ia menempuh masa pembelajaran di dalam lingkungan pesantren. Ini saya kok ngomong kok enggak ada suaranya. Sopot lagi. Nah, tes. Nah, maka ini yang akan ini rada menaik. Ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas bagaimana langkah-langkahnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tekad itu apa. Ya. Tekad itu apa? Karena dalam bahasa Arabnya apa? Tekad itu. Apa? Apa? Bahasa Arabnya tekad apa? Apa? Hisab. Al-azmu, azimah, ya betul, azimah. Itu dalam bahasa Arabnya apa? Azimah. Bukan akad dayu akidu, tekad, bukan. Ya ada itu dalam sharaf ada akad dayu akidu, tauhid dan wa muakkadan. Iya berapa? Betul nggak? Betul nggak ya? Iya. Tasawuf istilahnya gimana itu? Akad yu'aqidu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun sampai terakhir. Diproses lagi yang seperti ini yang ini efek daripada tekad yang lemah seperti ini. Nah, ilmu yang sudah dipelajari hilang, berlalu begitu saja. Ketika kita diminta untuk mengembalikan memori ilmu itu, kita kesulitan atau ragu-ragu. Ya, ini yang menjadi pengaruh ataupun akibat tekad yang lemah. Dan ini menjadi penyakit yang menggerogoti jiwa-jiwa relung hati setiap santri pondok. Di awal-awal seakan-akan yoh-yoh.
Tapi mulai terbiasa dengan pondok, itu mulai kelihatan itu bentuknya yang asli itu seperti apa. Ini setan apa malaikat itu kelihatan. Ya. Karena apa? Mulai terbiasa. Nah, ya, tentunya tekad itu berbeda dengan apa? Niat. Tekad berbeda dengan apa? Niat. Karena niat itu merupakan awal mula munculnya tekad. Ya. Niat merupakan cikal bakal munculnya apa? Tekad. Karena niat itu hanya sebatas kemauan, keinginan saja. Ya. Kalau kamu pengen ke masjid sholat, itu kamu wudhu, ganti baju, sholat, kemudian berangkat ke masjid, sudah itu sebagai niat. Ya, sudah ditulis sebagai ini niat. Kamu kesini membawa buku, ya kan? Duduk di sini, niatmu apa? Turu, seperti itu. Nah, salah niat mungkin dia ke sini. Ya, kamu ke sini bawa buku enggak? Bawa buku, bawa pulpen. Tadi kamu ke sini niatnya apa? Nah, thalabul ilmi, mendengarkan nasihat para mu'alim, apa tidur? Nah, ini contoh kecil. Memang pertama kali dia niat ke sini untuk mendengarkan tausiah ustaz, tapi tidur sudah melenceng dari niat awalnya. Ya atau tidak? Ya. Yang ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Gampangnya dan mudahnya para santri melenceng dari niat awalnya sebagai thalibul ilmi. Nah ini. Ini niat. Maka niat itu merupakan cikal bakal tekad. Dia merupakan sumbu yang menyalakan tekad. Tentunya dia lebih ringan daripada tekad. Sedangkan tekad itu merupakan kumpulan kemauan dalam hati untuk bisa mengendalikan diri, untuk bisa mendisiplinkan anggota badan. Itu namanya apa? Tekad. Nah, kumpulan, saya katakan kumpulan atau rangkaian, bukan hanya satu saja. Ya, tekad itu merupakan apa? Kumpulan dan rangkaian kemauan, keinginan. Nah, itu juga sampingnya itu. Sampingnya tidur, bangun, ganti sampingnya. Nah, memang seperti itu. Memang seperti itu. Qad yukhadul jaru bi jurmi jari. Kadang-kadang tetangga itu disalahkan karena kesalahan tetangganya. Ya seperti itu. Nah, nanti setannya hilang ini dari mereka berdua. Hati-hati yang samping kanan kirinya, depannya, atau yang samping pojok sana, hati-hati. Nah, ya seperti ini. Saya baru ngomong masalah niatnya menyeleweng, langsung praktek. Iya, saya ngomong berapa lama tadi? Sekian detik lah, sudah terjadi. Ini yang saya katakan wabah dan sering menjangkiti apa? Anak-anak pesantren. Kamu mau menolak fakta ini, ya itu nggak bisa. Ini nggak bisa disangkal ini. Ya atau tidak? Ya, maka saya katakan tekad merupakan kumpulan keinginan, jama'atun nal iradat, ya, kumpulan daripada keinginan-keinginan, kemauan-kemauan. Untuk apa? Untuk bisa menetapkan hatimu tetap kokoh, pendirianmu kencang. Itu namanya apa? Tekad. Untuk mendisiplinkan dan mengendalikan diri, anggota badan, baik panca indera yang 5 ataupun yang lainnya. Itu kekuatan untuk mengendalikan itu semuanya adalah tekad. Apa? Adalah tekad. Ini yang perlu kita apa? Bangun. Nah, bahkan untuk kita bisa menjadi pribadi yang memiliki tekad yang kuat, terkadang kita itu harus memberikan pengorbanan yang tidak ringan ataupun tidak remeh, bahkan mungkin cenderung
membutuhkan pengorbanan yang lumayan berat. Ya. Karena ini memang tekad itu bukan hanya berlaku sekali, tapi terus menerus. Ya. Tekad itu merupakan sumbu ataupun obor yang menyala supaya mesin diri kita yang ada dalam diri kita itu terus bergerak dari awal garis start sampai akhir garis finish. Contoh mudah, rangkaian ibadah puasa kita mulai di awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Kemarin di hari Rabu kita malam sudah sholat tarawih, ya. Nah, ini merupakan garis awal atau garis mulai startnya rangkaian ibadah puasa, ya kan? Dimulai dari sholat tarawih di malam hari awal Ramadan. Berakhirnya kapan? Ya sudah nanti ketika takbiran. Ya. Jangan takbiran dulu, puasanya enggak. Nah, apa ayatnya? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lengkapi dulu bilangan bulan puasa, kamu puasanya lengkap dulu baru takbiran. Baru kamu mengagungkan Allah. Lah puasa enggak takbiran, ngomong kosong. Itu salah salah mengartikan ayatnya itu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lengkapi dulu, sempurnakan dulu puasamu selama sebulan. Lengkapi puasa, bilangan-bilangan puasa lengkapi, baru kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Ia berikan kepada kalian. Nah, contoh rangkaian puasa, jika seseorang tidak memiliki tekad yang kuat dalam bulan puasa, maka dia akan mudah untuk meninggalkan tarawih. Saya tidak mengambil contoh yang lain, hanya tarawih saja. Dan ini terjadi bukan hanya di santri-santri dalam pesantren, pondok, tapi juga di luar. Bagaimana kita melihat semangat mereka, tekad mereka di awal bulan Ramadan menggebu-gebu. Ya. 1 hari pertama, 2, 3, 4, 5 masjid itu penuh. Barisan saf-saf masjid penuh ketika tarawih. Memasuki hari ke-11, 12 itu mulai berkurang 1, 2. Bahkan sekarang saya sudah mendapati ada yang berkurang. Ya. Biasanya 3 saf penuh, sekarang hanya 2 saf setengah. Loh, yang kemana setengah ini? Baru awal Ramadan sudah sudah meleleh itu tekadnya itu. Tahu meleleh. Maka jangan sampai kita menyalakan sumbu tekad itu di atas lilin. Kenapa? Semakin banyaknya hari Ramadan kita lalui, akan semakin entek pula meleleh itu. Semakin pendek pula lilin obor kita, semangat kita ketika di akhir Ramadan. Ya, paham? Maka letakkan itu kobaran semangat dan tekad itu di atas gas Pertamina itu, cerobong gasnya Pertamina itu api abadi. Ada hujan badai beledek atau mungkin banjir itu nggak padam dia, seperti itu memang, dan itu susah. Ya, maka rangkaian ibadah ini akan mampu kita jalani, ya, dan kita akan menjadi pribadi yang sukses dan berhasil selama bulan Ramadan ketika tekad itu terus menyala sampai akhir Ramadan. Maka salah satu cara untuk kita meningkatkan atau terus menjaga tekad kita harus memiliki target. Memiliki apa? Target. Targetnya puasa apa? Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini targetnya. Target puasa apa? Supaya kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka target takwa ini harus kita capai. Ya. Target takwa ini harus kita capai selama bulan Ramadan.
Nah, maka daripada itu kita harus mengetahui terlebih dahulu takwa itu apa saja hal yang bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, apa saja hal yang malah bisa mengurangi tingkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui. Nah, dan tekad inilah yang akan terus mengendalikan tubuh kita, anggota badan kita, mata, telinga, hidung, bahkan kaki dan tangan untuk terus beribadah selama bulan suci Ramadan hingga menjadi pribadi yang lebih bertakwa nanti ketika Ramadan telah selesai. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain, mungkin ada di antara kita dalam pondok ini yang menargetkan saya pengen hafal 30 juz. Ada enggak yang memiliki keinginan untuk bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz? Angkat tangan. 1 2, mana ini? Ini berarti enggak punya keinginan. 1 2 3. Ada 3 anak ini yang kurang yakin. Betul, ini antum mau semua ini. Betul. Jangan ikut-ikut temennya loh ya. Ini bukan tren ini. Ini bukan suatu kasus viral kemudian redup, bukan. Ini merupakan perkara besar yang akan menjadi bahkan bisa menjadi suatu sebab sukses atau tidaknya kita di akhirat nanti. Ya, menjadi ahli-ahlinya Allah untuk menjaga kemurnian dan kesucian kalamullah Al-Qur'anul Karim. Ini pekerjaan berat enggak? Berat. Maka ketika kita mengetahui pekerjaan ini berat, tentunya pahala dan balasan di balik itu juga tidak sedikit. Paham? Kita punya target 30 juz. Ya. Jika kita mempunyai tekad, maka kita setiap harinya, bahkan dalam sehari, kita tidak akan pernah untuk melalaikan sedikit waktu pun untuk perkara-perkara yang tidak penting. Canda sama teman, tendang-tendangan, tapuk-tapukan, atau bahkan mungkin suap-suapan, dublak-dublakan, itu enggak ada. Menghabiskan waktu murojaah, menghabiskan waktu untuk menghafal halaman-halaman baru. Ya. Pernah nggak kalian mendapati suasana di pondok ini semua santri itu sibuk menghafal Al-Quran sepanjang hari? Belum kan? Hanya di waktu-waktu tahfidz dan murojaah saja. Iya. Jika seperti itu, ya, target kalian bukan target yang muncul dari diri kalian, tapi itu target yang dicanangkan oleh pihak lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Ada yang bisa sampai dengan target pesantren dengan dia mengikuti program-program pesantren, tapi sebagian besar gagal. Kenapa? Karena memang tekad untuk dia menghafal 30 juz sama sekali tidak menyala dalam hatinya. Dia hanya bisa berandai-andai, berangan-angan. Inilah pekerjaan setan. Wala umanniyannahum wala amronnahum. Apa kata iblis? Wala umanniyannahum wala amronnahum. Aku pasti akan memanjangkan angan-angan mereka. Andai saja aku, andai saja saya, andai kata, seandainya. Seperti itu. Angan-angan yang panjang. Oh, seandainya aku itu lebih pintar seperti mas itu, seperti kakak itu, aku pasti selesai Quran 30 juz dalam waktu sekian. Seandainya pondok itu lebih memahami aku, seandainya ustazku, seandainya menu dapur, itu sampai perkara kamar mandi jadikan sebagai apa? Penghalang untuk dia menghafal Al-Quran. Ya enggak? Banyak sekali titik-titik poin-poin yang menjadi kambing hitam. Seandainya kelasku itu kelas yang seperti di pondok ini loh,
Seandainya asramaku itu ada kasur tingkatnya, seandainya itu banyak. Itu angan-angan. Siapa yang pernah seperti ini angkat tangan? Banyak. Ya. Seandainya menu makan hariannya itu menu yang bisa meningkatkan adrenalin menghafal itu, saya mesti hafal dari dulu. Lalu tempe karo sambel tok ben esuk awan sore. Pagi tempe sambel, siang kerupuk sambel, ya kan? Malam apa? Tulang ikan sambel. Gimana saya bisa menghafal seperti ini? Buah nggak ada, susu nggak ada, suplemen vitamin nggak ada, ya. Apalagi itu, apa namanya itu? Salad buah tidak ada, sop buntut jengsi nggak ada, iga bakarnya nggak ada. Ini gimana saya mau menghafal? Otak saya tumpul ini, nggak ada vitaminnya sama sekali. Ya, makanan menjadi kambing hitam. Ya, lagi. Seandainya kamar saya itu lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman kasurnya. Ini saya itu tidur di atas apa ini? Kasur apa papan seluncur ini? Rasanya seperti menusuk-nusuk tulang ini. Miring kanan keras, miring kiri keras, telungkep apalagi tengkurap itu. Ya. Kadang menyalahkan ustadznya. Seandainya ustadzku itu lebih paham apa yang aku rasakan. Saya itu ustadz pengen dibolehkan ini. Nah, gitu. Iya. Lembok kira tuh ustadzmu itu bapakmu. Apa kakakmu itu yang memahami kakak perempuanmu? Jangankan ustadzmu, itu kakak. Kalau siapa yang punya mas sini, kakak laki-laki. Kakakmu laki-laki itu sama kamu perhatian enggak? Adikku tersayang gitu enggak? Enggak toh? Turu wae kampleng. Bajumu kotor, belum cuci tendang. Ya enggak? Bahkan lebih parah daripada ustadzmu itu, masmu itu. Ya toh enggak? Yang punya mas-mas itu loh. Iya. Digitukan kamu. Nah, ustadzmu itu hanya beberapa orang di sini, disuruh untuk memahami hati setiap santri. Ya kapan mereka itu memahami diri mereka sendiri? Nikah aja belum kok. Mereka juga perlu membina ibadah yang lebih lama lagi. Karena ibadah yang paling lama itu apa? Durasi ibadah paling lama hidup di dunia itu apa? Puasa 1 bulan 30 hari. Haji berapa hari? Tanggal 8 Hijriah sampai berapa? Hari tasyrik itu berapa? Lah iya, ngono kok. Nah, ini tadi saya katakan di awal. Ini merupakan efek-efek lemahnya tekad seperti ini. Ya dia sinau, belajar itu tidak dia merojaahi. Selesai, kataku selesai, aku sudah menguasai nahwu wadih, wes tinggal jilid pertama. Jilid kedua masuk ke apa? Dia enggak tahu, dan itu ada di jilid pertama, enggak dia buka, asengko wae engko ayo ngerti dhewe. Nanti saja, kan nanti ada ustadz yang menerangkan. Iya enggak? Nah, apalagi ibadah yang lain. Nah, umroh bahkan 3 jam selesai umroh itu. Apalagi? Apa? Salat Id, salat Jumat, apa? Ibadah paling lama itu apa? Menikah. Dari proses qabil tu zawajaha nikah itu sampai meninggal dunia. Ya enggak? Atau mungkin sampai kalau misalkan yang gagal di tengah jalan sampai proses perceraian sekian tahun. Lah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu rangkaian ibadah nikah itu. Itu berat nggak? Iya. Kalau bayangannya anak-anak muda yang masih bujang tuh nikah itu indah, senang-senang saja yang kelihatan. Iya kan? Apalagi laki-laki. Karena yang seperti itu dijadikan apa? Indah di awal. Nah, sudah masuk proses pernikahan itu yang kelihatan itu bobroknya semua.
Coba nanti kamu rasakan sendiri nanti. Maka kita harus punya target. Yang kedua, setelah kita menentukan target itu jangan target yang muluk-muluk. Jangan target yang itu memiliki kemungkinan. Target yang tidak pasti. Contoh, saya pengen menjadi penghafal Al-Qur'an. Target seperti ini, target yang tidak pasti. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum masuk pondok. Jangan seperti ini. Ya. Saya ingin menjadi orang yang lebih bertakwa. Jangan seperti ini. Ini merupakan target yang tidak pasti ataupun target yang gerambiang. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. Ya. Kalau kita menargetkan, mempunyai targetnya harus pasti. Contoh, saya ingin menghafal 30 juz dalam waktu 6 tahun. Pasti enggak targetnya itu? Pasti. Berapa? 30 juz. Durasinya berapa tahun? 6 tahun. Kita alokasikan dalam 6 tahun berapa bulan, berapa pekan, berapa hari. Kita bagi. 30 juz ini mampu saya habiskan jika saya setiap hari menghafal sekian ayat. Targetnya pasti enggak? Pasti. Ya kan? Targetnya pasti. Yang seperti ini yang kita jadikan sebagai target. Tentukan apa? Targetnya yang pasti. Ya. Jika terlalu jauh itu jangka panjang ya. Maka target itu ada dua. Ya, target jangka panjang, target jangka pendek. Target jangka panjang saya ingin menghafal 30 juz dalam waktu berapa? 30 tahun. Jangka pendeknya adalah setiap tahun itu berapa? Ya, setiap bulan berapa, setiap pekan berapa, setiap hari ini yang menjadi target jangka pendek kita. Yang harus kita lakukan setiap hari. 6 tahun katakan 30 juz ya. Berapa lembar 30 juz? Berapa lembar? Ayo. 1 juz berapa lembar? 10. Lah iya, berarti 30 berapa? 300 lembar. Berapa halaman? Kalikan 2. 600 halaman. Berarti dalam 6 tahun kita harus menyelesaikan 600 halaman. Dalam setahun berapa? Bagi 6. 100 halaman. Ya enggak? Dalam setahun berapa? 100 halaman. Berapa lembar berarti? 50 lembar. Setahun kita harus menghafal baru loh ya. Ini saya katakan di luar murojaah ya, di luar ujian juz'iyah 5 juz, 15 juz sekali duduk. Ini target hafalan baru. Ya. Dalam setahun 100 halaman. Sebulan berapa? Bagi 12. Bagi 10 lah, bagi 10. 2 bulan libur. Ya. Hitung Jumat ya, liburan Ramadan awal tahun, katakan 2 bulan. Habis untuk liburan toh, jajan dan sebagainya. Sisa berapa? 10 bulan. 100 bagi 10 berapa? 10 halaman. Berarti dalam sebulan kalian harus menghafal 10 halaman. Berapa lembar? 5 lembar. Bagi sepekan, bagi 4. 10 halaman bagi 4 berapa? 2,5. Iya enggak? Iya ngono ngitung kok angel to kowe. 2,5 halaman. 2,5 halaman setiap pekannya. Berarti berapa lembar? 2,5 halaman. 1 lembar setengah. Enggak, 1/4 lembar. 1 halaman, 1 lembar 1/4 bagi 7. Itu harian. Nah, kalau enggak jangan katakan 7, 6 aja lah. Jumat libur, enggak usah ngapal, bagi 6. 2,5 bagi 6 berapa? Ada 1 halaman kamu ngapal setiap hari? Enggak. Enggak ada kan? Ringan enggak? Katakan kita menghafal 1/4 halaman
satu halaman 15 baris bagi 4, bagi 5 lah, 3 baris. Mudah nggak kamu menghafal itu? Mudah lah. Tapi siapa yang bisa istiqomah? Siapa yang bisa istiqomah? Maunya kita itu kalau menghafal baru 1 lembar, 2 lembar, besok libur 2 bulan ngafal lagi. Ini yang terjadi di kebanyakan siapa? Santri. Tekadnya itu tidak stabil. Obor keinginannya ya, nyala daripada semangat dan tekadnya itu apa namanya? Kalau bahasa Belanda itu endal-endul. Itu kalau diterjemahkan dalam KBBI timbul tenggelam. Tahu? Endal-endul itu apa? Seperti itu, timbul ini. Kalau suara mik tuh nggak enak, kan bener tuh nggak enak. Coba kalau saya ngomong seperti ini, semuanya tolong diperhatikan bahwa enak nggak enak. Yang dengerin nggak enak, yang nunggu tahfidz apalagi nggak enak. Ngafal kok kayak gini, ya nggak? Tapi coba kalau suara kita stabil seperti ini, stabil dari awal hingga akhirnya. Ya. Tekad itu stabil dari awal hingga akhirnya. Ini yang Rasulullah SAW cerita. Ya. Perbuatan amal soleh yang Allah cintai itu bukan yang banyak, tapi apa? Adwamuhu, yang paling langgeng, yang langgeng. Itu kaidahnya. Maka setelah kita bisa menentukan target kita, tentukan target jangka panjang yang pasti, kemudian target jangka pendek. Bismillah, tulis itu semua di jurnalmu, di buku harianmu itu. Tidak usah menunggu mutabah dari pondok, itu omong kosong itu. Kalau kamu tidak perhatian, ya. Saya katakan mutabah itu hanya membantu, ya, hanya membantu. Program-program pondok itu hanya membantumu, bukan menjadikan kamu seorang yang hafid, tidak. Hanya membantu. Ayo diberikan waktu untuk murojaah, pondok menyediakan, ditunggui sama ustadz-ustadzmu, ya kan? Ada yang ujian ditunggui pula, disimak, diberikan mutabaah, diberikan nasihat, diberikan ini, diberikan itu. Itu fungsinya hanya untuk membantu, menyediakan waktu, tempat, tenaga untuk kalian bersama-sama bisa menuju target hafal 30 juz. Betul nggak? Tapi itu semua tergantung pada masing-masing. Ya, makanya saya katakan program pondok itu yang bisa mengikuti mungkin hanya sebagian kecil, saya katakan 20% yang hafal Quran 30 juz. Kebanyakan nggak hafal. Kenapa? Karena memang tekad dalam dirinya untuk menghafal 30 juz tidak ada. Atau ada, paling cuma di awal-awal saja. Sudah mulai masuk juz 10, mulai berat. Juz 20 apalagi. Ya. Semakin berat, semakin banyak hafalannya, semakin berat juga tugas-tugasnya untuk murojaah, untuk ini harus menghafal yang baru. Akhirnya kalau nggak kuat apa? Ya wes lah, segini saja. Ya sudahlah, sekian juz saja. Maka yang perlu kita catat, tentukan target jangka pendek, target harian. Paham? Yang selanjutnya, tulis semua target jangka pendek dan panjangmu di buku tulis, dihitam di atas putihkan. Nah, hitam di atas putih itu apa? Tulisan hitam di atas kertas warna putih itu. Ya. Dihitamkan di atas putih, ditulis. Jangan hanya bisa diramal seperti para dukun dan kahanah itu. Insya Allah kalau saya itu target saya 30 juz 6 tahun, saya sehari insya Allah harus menghafal seperempat halaman, setengah halaman. Bismillah, nanti insya Allah gini-gini. Ramal dia. Ya, sebulan saya hafal sekian, 2 bulan saya hafal sekian. Diramal sama dia
dengan melihat langit-langit apa namanya itu masjid atau melihat bintang-bintang di langit ketika malam hari, merenung dia. Lihat bintang-bintang tak meramal. Insya Allah bulan depan saya hafal 1 juz. Ternyata 1 halaman gak nyampe. Ya, sering nggak sama antum seperti ini terjadi? Sering nggak? Sudah ingin menargetkan sebulan sekian halaman, nyatanya hanya sekian halaman saja, jauh dari target. Siapa yang sering seperti ini angkat tangan? Enggak ada. Alhamdulillah, semuanya santri al muslimun putra tekadnya kuat-kuat. Lo kok senyum sini seperti itu? Kenapa senyum? Senyum apa namanya itu senyum nggak ikhlas ini. Beda lah. Senyumnya orang ikhlas sama itu beda. Kalau nggak ikhlas itu senyum-senyum yang malu-malu isin itu bibirnya melebar ke belakang kemudian ke bawah. Bawah. Lah ini ikhlas ini. Ya ini berarti apa namanya ini? Mengakui. Senyum yang ikhlas itu yang bibirnya itu ke belakang kemudian naik ke atas. Itu senyum yang ikhlas, tidak dibuat-buat. Atau senyum yang enggak malu-malu seperti itu. Iya. Seperti itu apa namanya? Pelajaran psikologi seperti itu. Cara melihat isi hati seseorang melalui mimik wajahnya, gerak-gerik bibirnya, matanya, kemudian gerak-gerik lubang hidungnya. Itu orang kalau bohong itu ketahuan. Hidungnya itu kembang kempis, gede kecil ketahuan. Ini bohong ini. Itu bohong. Dari warna apa namanya itu pipinya bagian sini atas sana itu kalau orang-orang berbohong itu ketahuan ini. Ketahuan. Kamu itu mau bohong tidak? Ketahuan dari mukamu. Nggak percaya, nggak percaya. Nanti bisa dipraktekkan nanti. Kalau perlu sama saya langsung nanti. Ya. Maka tulis di jurnalmu. Tulis kalau perlu hari-harinya, tanggalnya tulis, harinya tulis. Ya. Mulai kan dari sekarang, tanggal berapa sekarang ini? 25 Maret. Ya, hari ketiga ya ini, Ramadan. Tanggal 25 Maret, 3 Ramadan, 14 Hijriah. Saya akan menghafal halaman ke-6A dari juz 10. Harus hafal. Ini target saya hari ini. Ya. Target saya hari ini. Besok tulis lagi 24 Maret 4 Ramadan ya. Saya harus menghafal halaman 6B dari juz 10. Berarti kalau menargetkan setiap hari berapa? 1 halaman. Kalau yang belum kuat 1 halaman, setengah halaman tulis setengah halaman. Hari ini 6A bagian pertama part 1 ini ya. Al-Qismul Awal tanggal hari apa ini? Sabtu tanggal 23. Besok 6A part 2. Nah gitu, setengah yang setengah halaman yang bawah. Tulis sampai nanti penghujung Ramadan 1 bulan. Selama 1 bulan. Lalu kamu lihat nanti di akhir Ramadan yang tercapai mana nih? Yang enggak mana nih? Kan gitu. Akan ketahuan. Kalau cuman kamu terawang, angan-angan, itu saya katakan apa? Kalam fadhi. Ngomong kosong. Jadi kalau bahasanya orang-orang apa namanya itu? Orang apa itu? Barat itu bullshit. Itu dipakai sama mana? Apa bullshit itu? Saya nggak tahu juga artinya apa. Cuman itu dikatakan oleh orang-orang ngomong kosong kamu. Ya omong. Ya memang betul omongannya kosong. Tidak ada tindakannya, hanya berangan-angan, berandai-andai, tidak ada tindakan, tidak ada pelaksanaan secara nyata, realnya nggak ada sama sekali. Hariannya dia hanya apa? Murojaah, hanya sekedar angkat suara, tidak meresap dalam hatinya, tidak masuk dalam pikirannya, fokusnya terpecah. Kenapa? Tidak mempunyai target. Sudah kamu tulis? Selanjutnya, kamu sudah memiliki target jangka panjang, jangka pendek, sudah kamu tulis di jurnalmu, berikan skala pencapaian. Ya, berikan skala pencapaian atau nilai pencapaian. Hari ini, nanti di akhir hari, besoknya
Kemarin saya targetnya satu halaman 6 juz 10. Gimana hasilnya ya? Kira-kira nilainya 7 lah. Saya bisa nilai mantapnya hafalan itu berapa? Saya kok kayaknya belum hafal, tapi hafal ragu-ragu 5, setengah-setengah, 50. Saya yakin ini hafal betul, kasih 10. Ya, kasih 10. Itu kamu tulis dari awal bulan sampai akhir bulan. Nanti di penghujung bulan, akhir bulan kamu bisa mengetahui, oh ini 6A ini nilainya bagus nih, 10 nih, berarti hafalanku bagus. Oh yang 9B ini kok cuma 4 nih, jangan-jangan saya kemarin ngapain nih, nah, gitu. Itu perlu dievaluasi. Paham? Perlu dievaluasi. Ya, itu merupakan salah satu rangkaian dalam meningkatkan tekad kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, hilangkan atau jauhi perkara-perkara yang bisa menghalangi tekad kita. Ya, jauhi perkara-perkara yang bisa menghalangi tekad kita. Salah satunya adalah dengan mencari lingkungan yang mendukung target kita. Jangan bergaul dengan teman-teman yang sukanya canda dan menghabiskan waktu, yang mana itu bisa menghalangi kita untuk mencapai target kita. Masih menghafal, ayo beli ini. Saya masih menghafal terus, itu sok alim betul, itu sok hafid aja ini. Ayo kita kamu dulu aja beli es jinten, es sinten, atau beli siomay bakar. Ada siomay bakar? Nah. Teman-teman seperti ini katakan, ya, langsung katakan saja ini. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Sudah. Atau berlindung daripada dari Allah Subhanahu wa taala, dari siapa? Setan yang terkutuk. Lebak kira setan itu dari kalangan jin saja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari golongan jin bacakan ayat kursi, hilang dia, kabur. Golongan manusia enggak bisa. Ayatnya kamu baca, kursinya kamu angkat, lemparkan. Nah iya, teman-teman seperti ini yang menjadi penghalang kamu untuk mencapai targetmu. Iya enggak? Kadang mau tahajud, kan? Kadang mau tahajud, jam nanti aja jam sekian. Itu kalau kamu bergaul dengan teman seperti ini, saya yakin kamu juga akan mencapai target. Ya, target apa? Lele keluar dari wajan sebelum matang. Targetnya seperti itu. Paham nggak? Saya yakin di sini nggak semuanya teman-teman kalian itu teman-teman yang mendukung untuk ibadah. Saya yakin itu 100% tuh. Ada model-model itu teman-teman yang sukanya itu canda, disuruh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, malah pakai bahasa daerah, makan yo ngasal, selengean, gitu kan, gampang ringan tangan. Ngaplok itu biasa, nendang, jimpes, bahkan musuk hidung itu gini-gini biasa. Saya yakin di sini ada nggak? Ada nggak? Oh, ya kan, kesaksian hidup dari teman-teman kalian yang merasa tobat. Siapa yang seperti itu? Angkat tangan, maju. Saya jadikan sebagai model sini. Yang merasa seperti itu, yang menjadi penghalang teman-temannya untuk mencapai target hafalan ibadah, maju. Yang sukanya selengean, sukanya kalau tidur wis enggak karu-karuan, kelas tidur, sehat tidur, sebelum tidur, pada tidur, merojah tidur, waktunya tasbih tidur lagi. My life is my life is my sleep, hayati naumi. Enak. Itu prinsip hidup yang dia pegang teguh selama di pondok itu. Hidupku adalah tidurku, padahal tidur itu latihan mati.
Iya enggak? Iya. Orang tidur itu ya dikatakan mati tidak, hidup tidak. Kalau mati kok menghabiskan apa-apa, kalau hidup kok enggak ngapa-ngapa, kan gitu. Iya enggak? Makanya pilih teman-teman dan lingkungan. Saya dulu punya satu teman di pondok saya dulu itu di Kontok. Saya kalau sama dia itu harus ngomong Inggris, itu orang Aceh. Kemudian dia menjadi bagian bahasa. Kalau saya ketemu dia, saya emang janjian sama nih anak ini, sama orang ini. Pokoknya kalau kita ini anak sama ente ketemu harus we must speak with English language. Gitu. Kita harus ngobrol dengan bahasa Inggris. Sama dia tak saya seperti itu. Sama teman yang lain, kayak kalau ketemu saya ngomong sama ente, kalau ente ngomong ketemu sama saya, anak ketemu sama ente harus ngomong bahasa Arab. Enggak sama teman-teman yang lain yang model-model yang seperti yang saya sebutkan tadi, kriteria tadi, terus ngomong ala kadarnya lah. Ngomong sambang beradul. Ente limada, lakon hakada anta. Ana mada, ana khair faqat. Itu yang model-model seperti itu saya biarkan. Tapi saya punya teman yang saya berkomitmen sama mereka ini, kalau ngomong harus pakai bahasa Arab, kalau ngomong sama dia harus pakai bahasa Inggris. Gitu. Kamu harus punya seperti itu. Partner itu penting. Ya, teman itu penting. Innamal mar'u ma'aman ahabba. Orang nanti dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kamu lihatlah teman-temanmu itu. Kan? Temanmu itu bukan yang bisa membuat kamu terus tertawa. Tapi apa? Sadiquka la man adhakaka walakin man abakaka. Temanmu itu yang sejati bukan yang terus membuatmu tertawa, tapi yang selalu membuatmu menangis. Yang selalu mengingatkan dirimu terhadap perkara akhirat. Kamu kalau ketemu dia ini, walah temanku, ketemu sama dia, lihat wajahnya aja, ingat akhirat langsung, tobat. Ini teman sejati seperti itu. Ya, maka pilih teman, ya lingkungan. Lingkungan jika kamu kok di kamar kok susah menghafal, ya susah ibadah, jangan di kamar, jangan disahkan. Jangan di tempat-tempat yang kamu itu biasa senda gurau. Habiskan waktumu di tempat-tempat yang kamu bisa hafal di situ, di masjid, monggo. Di teras masjid, monggo. Di jalan raya silahkan. Nah, silahkan. Sambil naik pohon silahkan. Ini memang seperti itu gayanya masing-masing anak itu. Saya kalau nggak naik pohon, saya nggak bisa ngafal. Ya sudah naik pohon itu harus naik pohon. Saya kalau enggak bawa guling ini saya nggak bisa menghafal, ya bawaan sudah. Saya kalau enggak sambil sapu-sapu, saya nggak bisa ngafal. Ya sudah sapu-sapu. Nah, sambil menghafal. Ada juga kalau saya tidak ngadap tembok, ya, ini di sini saya kasih penghalang saya nggak bisa menghafal. Saya harus duduk fokus. Ada, ya monggo silakan. Masing-masing tahu dengan kemampuan dan bagaimana cara dia menghafal. Sudah, itu kamu tentukan. Yang terakhir, ini yang paling berat, ya, menahan godaan sesaat. Ini yang paling berat. Menahan godaan sesaat. Apa? Ulangi. Ini jangankan menghafal Al-Quran, bahkan seorang muslim pun terkadang gagal dalam menahan godaan sesaat. Kalau dalam kehidupan akhirat, godaan sesaat, coba bayangkan, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh siapa? Istrinya sang penguasa Mesir. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Itu. Istrinya ini penguasa Mesir sudah menutup pintu-pintu kamarnya, sudah mengatakan, Yusuf kembalilah. Siapa yang enggak tergoda?
dengan wanita cantik yang di depannya memakai pakaian yang begitu menimbulkan nafsu dan gairah, nggak ada yang tahu. Godaan sesaat, ya nggak? Oh, jangankan dikatakan kemarilah, nggak kemari pun kebanyakan orang teman cari-cari kesana kemari. Ini godaan sesaat. Seandainya Nabiullah Yusuf tidak menahan godaan ini, niscaya beliau akan menjadi orang yang paling menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau berhasil nggak menahan godaan ini? Berhasil lah. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Sudahlah gambarkan. Sudah kamu mencapai pertengahan bulan, sudah bisa untuk mencapai target harianmu selama 1 pekan. Wih, kayaknya aku berhasil nih selama 1 pekan nih. 1 hari setengah halaman, 1 hari 1 halaman. Memasuk hari Jumat liburan, ya kan? Nggak ngapal loh, karena memang tidak tercantum hari Jumat dalam jurnalmu. Hari Sabtu sampai hari Kamis, hari Jumat adalah me time. Apa itu me time? Hadzal yaum waktu untuk diriku sendiri, memanjakan diri dengan main bola, main futsal, jajan di mana namanya, jajan apa namanya itu, kamu suka apa tuh jajanmu itu? Pentol, cilok, kemudian apa namanya itu, apa namanya itu, jajan keliling itu, bakpao 2000-an atau apalah itu, ya. Kalau yang lumayan agak banyak uangnya, yang jajan apa namanya itu, yang di mana Magetan itu, seblak kadia dia itu, tahu seblak kadia dia, ada deh, itu ada di Pelausan itu, di sini juga ada, di Muh juga ada, di Proliman juga ada di sebelah itu. Saya tahu, kenapa? Kok tahu? Ya pernah ke sana. Ada apa lagi? Silakan. Itu waktu untuk memanjakan diri, atau saya tak istirahatlah hari ini, habis kerja bakti atau habis olahraga istirahat. Biasanya waktu siang itu murojaah, ini waktu siang tidur, ya. Hari Jumat kan, hari apa? Hari libur, silakan. Terkadang hari Sabtu hawa-hawa libur itu masih terbawa dengan godaan sesaat. Ini waktunya siang hari, Sabtu siang habis zuhur, kosong toh? Kamu jadikan sebagai waktu untuk menghafal Al-Quran. Nanti aja lah ya, kayaknya habis asal aja. Jangan sekarang, kok saya masih ingin istirahat sebentar. Godaan sesaat. Akhirnya godaan ini jika kita ikuti, nanti ajalah siangnya tak ikut teman-teman istirahat, nanti saya mulai menghafal habis asar. Itu coba kamu lihat nanti minggu kedua siangnya itu semuanya kamu istirahat, nggak hafal Quran. Itu yang terjadi. Maka ini merupakan rintangan paling besar, ya. Jangan sampai terpincut, jangan sampai lalai dengan godaan sesaat, ya. Jangan sampai tergoda melihat teman-teman istirahat, melihat yang lain senda gurau, makan seblak, makan siomay, makan bakso, kamu ngafal Quran. Jangan lalai, jangan tergoda. Fokus pada tujuan akhirmu, fokus pada target-target jangka pendekmu, yang fokus pada istiqomahmu, kelanggenganmu. Berat nggak Ustaz? Berat. Jangan katakan nggak berat, berat itu. Coba tanya sama malam-malam yang di belakang ini, berat nggak seperti itu? Menahan godaan sesaat itu. Apalagi ini hari Jumat, pengen kesana, pengen kesini, kan? Pengen itu, pengen ini. Ya, apalagi di awal bulan orang tua sudah datang, uang saku 300.000 rupiah. Atau ada yang sampai 500.000, 500.000. Untuk apa ini? Kan sayang-sayang ini. Kan? Kalau tidak dibelanjakan. Maka ini yang sering sekali menjadi awal mula runtuhnya tekad setiap manusia, ataupun khususnya santri-santri penghafal Al-Qur'an.
Quran. Kenapa? Apa itu? Tidak bisa untuk menahan godaan sesaat. Ya tidak. Siapa yang seperti itu? Sudah punya keinginan yang kuat, tiba-tiba runtuh keinginannya. Gara-gara apa? Itu. Begitu pula Ramadan. Saya pengen khatam sehari setengah Quran, 15 juz baca aja. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat sudah khatam 2 juz. Kayaknya cukup nih. Itu. Teman saya aja baru sampai juz 5, belum khatam sekalipun bacanya. Saya sudah 2 kali. Karena ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Runtuh akhirnya istiqomah dia. Runtuh akhirnya tekad yang dia miliki. Ya kan? Ini. Kemudian yang terakhir. Ya, yang terakhir. Ini yang paling penting pula. Ya. Apa itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat yang ikhlas, tekad itu harus ikhlas. Apa itu definisi ikhlas? Ikhlas itu artinya tanpa pamrih. Tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan sama sekali. Tentunya dari manusia lah ya. Kalau kita Ustadz beribadah mengharap surganya Allah, itu ikhlas nggak? Ikhlas. Ustadz, kalau saya beribadah dengan tujuan supaya tidak masuk nerakanya Allah, ikhlas nggak? Ya, ikhlas. Ya. Itu namanya apa? Mukhlishina lahud din. Karena memang seperti itu agama Islam. Kita beribadah itu tujuannya untuk apa? Bisa masuk surga dan jauh dari api, terbebas dari api neraka. Itu ikhlas. Maka kalau ikhlasnya manusia itu terbebas dari balasan, pujian dan sanjungan manusia yang lainnya. Maka siapapun yang mempunyai target menghafal 30 juz, jangan mengharapkan tujuan materi. Saya ingin hafal 30 juz supaya dikatakan hafid, supaya mendapatkan istri yang hafidhah juga, supaya nanti dipandang oleh manusia dan mengangkat derajat saya, supaya saya dipuji oleh ini, dipuji oleh tidak. Siapapun yang menghafal Al-Quran 30 juz dengan niat seperti ini, saya katakan tidak akan pernah tercapai tujuannya. Ya, tidak akan pernah tercapai tujuannya dan dia berat. Kenapa? Tekadnya itu sesuai dengan pujian manusia. Kalau dia dipuji manusia semangat, kalau tidak yang melempem. Itu. Ya. Ingatlah lihat bagaimana generasi terbaik umat ini dalam mengaplikasikan ikhlasun niyyah itu. Bagaimana Utsman bin Affan itu sedekah sekian ratus, sekian puluh unta untuk perang, untuk jihad fisabilillah. Bagaimana Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mensedekahkan berapa? Semua hartanya. Apakah itu demi dipuji oleh Rasulullah? Tidak. Supaya dipuji oleh sahabat yang lainnya? Tidak. Murni lillahi ta'ala. Sekian banyaknya harta itu tidak seberapa jika memang niatnya lillahi ta'ala. Sekian keringat yang kita kucurkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal setiap huruf dan setiap kata di setiap barisan ayat, tidak seberapa ya. Mungkin ada yang sampai lidahnya kaku, kepalanya pusing, segala macam, bahkan ada yang sakit mah, sakit tipes gara-gara menghafal. Itu terasa sangat ringan jika memang hatinya lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Paham ini? Paham ini? Sudah mulai terbuka belum hati kalian setelah 1 jam ini? Kalau belum ya saya sia-sia dong di sini. Ngomong panjang lebar ini, wis keringatan ngelak, ya. Orang kopi radike. Coba kalau saya tadi katakan, saya di sini ngomong nggak ada kopi radiknya, saya jam 10:30 saya sudah selesai. Ya kan? Sampai jam berapa kita? 10:30 lanjut.
Lanjut, nggak ada. Nah ini, karena ikhlasnya kita sesuai dengan waktu Ustaz. Saya ikhlas di sini dengarkan antum sampai jam 10:30. Di atas itu terpaksa. Iya nggak? Ya beliau. Padahal tadi saya itu sengaja memanjangkan waktu itu supaya saya bisa melihat mana yang berat hati, mana yang betul-betul mendengarkan, itu saya bisa melihat dari tingkah lakunya. Sudah garuk-garuk kepala, ngesek-ngesek hidung, maupun garuk-garuk ini, tandanya apa? Ustadz rampung dan rampung. Ada yang nyewel-nyewel temennya, kok gak rampung-rampung. Iya enggak? Iya enggak? Iya seperti itu. Salah satu cara metode untuk mengetahui ikhlasnya niat seorang dalam tolak seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, enggak mengapa. Latihan itu perlu. Jangan terlalu tinggi target kita, ya. Tapi yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya kalau kita targetnya itu umroh, targetnya haji boleh. Tapi kamu anaknya buruh, ibumu cuman buruh cuci baju, bapakmu buruh tani, mimpi haji itu ya boleh. Tapi itu terlalu jauh gitu. Mimpimu itu kalau misalkan bapaknya buruh tani, ibunya buruh nyuci atau pembantu rumah tangga gitu ya, target sedekah setiap hari Rp1.000, itu lebih masuk akal nggak? Iya betul. Target setiap hari sedekah berapa? Rp1.000. Long dia uang sakunya sebulan cuma 10.000. Mau sedekah setiap hari 1.000 mampu? Ya enggak tak. Maka dia targetnya sebulan bisa setiap hari sedekah Rp1.000. Lebih masuk akal nggak? Nah, kamu mampunya menghafal dalam sehari itu mungkin hanya 1 halaman, ya. Kamu tambahin nggak mengapa? Ya, saya ingin menghafal 1 halaman 3 baris halaman setelahnya. Boleh. Di atas kemampuan, tapi yang masuk akal. Gitu. Paham ya? Namanya ya. Maka ini salah satu tips ataupun cara untuk kita terus mengobarkan tekad kita, baik dalam menghafal Al-Quran. Saya tadi ngomong dalam Al-Quran itu memang saya sengaja seperti itu, meskipun itu bisa dikiaskan pula dengan ibadah-ibadah yang lain ya, dengan tahajud kalian, ya, dengan puasa kalian, dengan sedekah kalian. Di sini ada yang sudah bersedekah, yang uang sakunya di atas 100.000 angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Baik, turun tangan. Kalian jajan berapa sebulan? 100.000. Sekarang saya ingin hitung-hitungan sama kalian. 100.000 dikurangi 15.000 berapa? 85.000. Kalian mau nggak menyisihkan Rp15.000 untuk kalian sedekahkan? Itu ketawa tuh nggak mau berarti dia. Nggak sanggup. 100.000. Ada yang lebih kan? Katakan 200.000 lah. Sisihkan Rp15.000. Itu tukarkan ke Alfamart atau yang mana? 500-an. Totalnya berapa? 30 koin 500 perak. Ya. Setiap kali setelah subuh masukkan 500 perak itu ke kotak infak. Di sini ada nggak di sini? Nggak ada. Bikin kardus bekas air mineral atau mungkin galon yang bekas-bekas galon itu, tutup dengan kertas, solasi, lakban, kasih cemplongan. Taruh di sini infak Ramadan. Siap. Satu, siap. Semakin nggak ada ya sudah, nggak usah. Terpaksa kamu gak ikhlas, sia-sia 15.000 itu. Padahal kalau kamu belanja setiap bulan 100.000 dikurangi 15.000 kan masih ada 85.000. Itu untuk perutmu, itu untuk tubuhmu, untuk pakaianmu, untuk memanjakan lidahmu dengan rasa manisnya es teler, dengan pedasnya seblak setan segala macam itu
Itu yang kamu memanjakan apa? Lidahmu kan, perutmu kan. Pernah kamu memanjakan hatimu, memanjakan rohmu, memanjakan imanmu, ketakwaanmu dengan sedekah? Beda loh rasanya orang itu kalau setiap hari itu diawali dengan sedekah, lutik meskipun cuma 500 perak, kemudian dia membaca zikir pagi dan petang, kemudian membaca Al-Quran, kemudian dia melalui harinya selama sehari. Itu beda dengan yang hanya sholat subuh kemudian dia membaca wirid atau sholat Ramadan dan baca Al-Quran. Beda pula yang sholat subuh, zikir pagi dan petang, baca Al-Quran, dengan yang hanya subuh dan zikir. Beda. Apalagi yang hanya subuh tok tanpa zikir, apalagi yang enggak semuanya. Beda enggak? Beda. Sehari kamu lalui dengan tahajud, dengan sehari kamu lalui tanpa tahajud, beda enggak rasanya? Feel-nya beda enggak? Beda. Gitu. Rasanya beda karena memang setiap kali ada ibadah yang kita lakukan itu hati merasa kenyang, kok mantep, gitu. Serasa lebih serasa lebih puas untuk menjalani aktivitas harian. Ya, coba kamu tuh rasakan, kamu perhatikan dan kamu titeni. Ya. Kalau siap, kamu sedekah 15.000, sudah kamu sendiri masing-masing. Bikin masing-masing ya, bikin entah itu kotak bekas kotak snack, takjil ataupun yang lainnya, tulis sedekah Ramadanku tahun ini. Ya, terserah kamu mau sedekah 500 perak, 100 perak, 25 perak kalau masih ada, masukkan. Kemudian buka di akhir bulan, oh segini sedekahku, sudah kasihkan ke siapapun yang kamu anggap miskin. Ya Allah, sini kamu. Kenapa Kak? Kamu gak lihat kok yang miskin, fakir. Jadi sedekah yang paling bagus untuk siapa? Tetangga terdekat, kerabat terdekat. Di sini siapa yang paling dekat dengan kamu? Temanmu lah. Kamu, saya lihat kok kamu selama sebulan gak pernah jajan, itu untuk kamu masalah. Alhamdulillah Kak, terima kasih jazakumullah khairan. Dilihat, dihitung 100 rupiah, 100 tambah 30, 3.000. Nah ini buat beli bakwan dapat 3 ya. Alhamdulillah, masih syukur dia. Iya. Ya karena dia baru bisa untuk sedekah berapa tiap hari? 100 rupiah. Ya kan? Kalau dia sedekah tiap hari 500 rupiah, berarti sebulan berapa? 15.000. Itu pun masih banyakan uangmu kok yang kamu pakai untuk apa? Jajan. Ya. Maka kamu harus seimbang. Kamu uangmu 100.000, ya, untuk jajanmu 100.000, bagi 2, untuk badan 50, untuk hati 50.000, sedekah 50.000, jajan 50.000. Bisa. Yang bisa angkat tangan? Nggak ada. Saya juga belum bisa. Iya, saya sebulan dapat sekian. Misalkan katakan 2 juta ataupun 3 juta, katakan 4 juta, 3 juta katakan. UMR Magetan itu 2 juta tiap bulan. Ya, sedekah 1 juta untuk uang dapur 1 juta. Bisa nggak? Secara logika nggak mungkin. Anak mondok bulanan 600.000. Sisa 400.000 untuk dapur sebulan 400. Padahal harusnya berapa? 800. Ini 400. Bisa nggak? Enggak. Kebanyakan manusia itu dia melihat kebutuhan hariannya dulu, kebutuhan hidupnya dulu, baru kemudian kebutuhan akhiratnya. Ya Pak ya. Coba berbantu. Iya Pak ya. Itulah kadar keimanan masing-masing setiap muslim ya. Maka sekarang silahkan masing-masing nanti ya dilihat
tulis rangkaian ibadahmu selama bulan Ramadan. Target saya selama Ramadan hafal 2 juz baru, hafalan baru. Selama Ramadan saya ingin menghafalkan, menghatamkan 3 kali hatam. Setiap 10 hari satu Quran saya baca. Saya ingin menargetkan dalam sebulan murojaah yang sudah saya hafal 15 juz 2 kali duduk 2 kali. Saya menargetkan dalam sebulan puasa ini tahajud di luar tarawih ya. Ada tarawihnya kapan? Pada Isya. Berapa rakaat? 11. Saya menargetkan nanti sendiri di malam hari kalau witir tambah 1 rakaat biar genep, atau nggak ikut witir untuk saya tambahkan nanti 5 rakaat ya. 2 rakaat tahajudnya, kemudian witirnya 3 rakaat untuk menambahi target saya gitu ya, selama sebulan Ramadan. Target saya selama Ramadan ini saya ingin infak setiap hari 500 perak. Saya punya kotak infak, kalau nggak punya ya pecimu ini kamu kasih kertas, lakban, kasih bolongan gitu. Nggak punya apa-apa kecuali peci ya pecinya buat kotak infak ya. Kalau enggak ya apa namanya itu sarungnya yang sudah apa namanya itu jelek itu diikat atas bawah, disobek tengah-tengahnya. Ya, silahkan itu masing-masing punya target ibadah masing-masing. Tidak perlu mengikuti temannya. Kamu masing-masing tahu seberapa kuat kamu untuk melaksanakan masing-masing ibadah. Ya, paham? Maksimalkan apa yang kamu miliki selama bulan Ramadan. Saya katakan apa? Maksimalkan. Makan sahur maksimal. 1 piring kurang, tambah nasinya sepiring lagi, lauknya jangan. Ya kan? Peraturan pondok seperti itu kan? Nasi boleh nambah, lauk tidak boleh. Ya, makanya minta ke bapakmu, Pak, Bu, mohon maaf saya bukannya memberatkan Bapak Ibu. Boleh nggak saya meminta tambahan waktu Ramadan? Kenapa? Saya ingin sedekah di bulan Ramadan, sekaligus ingin menambah menu Ramadan. Menu lauk maksudnya ya. Boleh nggak Pak? Wah boleh nah. Untuk apa? Kan biasanya kan kalau saya kan sahur kan 2 piring, lauknya nggak boleh nambah Pak Bu. Nah saya pengen yang piring kedua itu ada lauknya. Makan yang maksimal, sahur itu maksimal. Nah yang maksimal. Buka puasa yang maksimal. Jadi kamu makan tuh 100%, jangan setengah-setengah. Makan nggak ya? Makan ya makan. Ya, makan. Lauknya apapun makan. Bismillah, insyaallah halal. Ya, selama itu halal, thayyib, ya. Meskipun menunya agak kurang memanjakan lidah, terus makan. Ya. Lidah itu tidak menari itu loh, lempeng dari lidah itu, menang kayak makan. Oh iya, diam aja. Yang terasa itu hanya rasa asin gitu. Kalau yang memanjakan lidah kan yang ada asinnya, ada gurihnya, ada rasa palanya, ada rasa mericanya, ada rasa cabenya, ada rasa santannya, ada rasa dagingnya, ada rasa kriukan sayur kol dan brokolinya, ya kan? Enak nggak itu? Lidah kan manja itu, nari-nari itu, yang merasakan semua itu. Wah, gini-gini kalau makan. Makannya maksimal. Istirahat tidur maksimal. Bukan berarti harus lama loh ya, tapi tidur yang tenanan, maksudnya keetaan. Seperti ini di mana namanya ini di tempat sini tidur nggak maksimal seperti itu, ya nggak maksimal. Istirahat nggak dapat, ilmu nggak dapat. Ketika dzikir, ketika murojaah itu tidurnya nggak maksimal. Ya, kalau mau maksimal habis zuhur, bismillah tidur di waktu kalau perlu pakai alarm, ya alarm apa? Yang bunyi itu loh. Dikasih tali, kemudian embel di atas jendela itu kasih air, neng itu jatuh brok, biar bangun. Karena kalau santri pakai alarm di samping telinga nggak bangun, ya. Mau dipukul ustadznya pakai kayu, Pak bangun. Hanya sesaat bangunnya. Tahu seperti apa namanya ketika apa namanya itu ikan lele mentah itu, yang masih itu dikasih siraman apa minyak panas, gitu. Itu yang balik lagi, ya kan? Apalagi tadi? Tadi ngomong apa tadi? Ya, kok lele sebelum lele tahu? Apa? Nah, bangunin ya sholat tahajudnya itu kamu punya
target sendiri-sendiri ya. Apa yang maksimal pokoknya baca Quran maksimal, tidak perlu lama baca Quran itu. Saya tuh tidak pernah baca Quran itu lama. Saya kalau ngapalkan baru saya target setengah jam selesai ya. Setengah jam saya harus selesai menghafal berapa satu halaman. Baca-baca hafal sudah, tutup, hafalkan bilgoim. Terus ulang-ulang sampai berapa puluhan kali. Nah kita ngapain ngapal Quran 2 jam? Geleng. Ayo maju seran. Hah? Apa pertama kan? Wa idza. Awas. 2 jam kamu tuh ngapain geleng-geleng mentok-mentokkan dahi ke mana namanya tembok gini-gini. Itu ngapain? Itu yang namanya waktu kualitas. Setengah jam tapi kamu mampu untuk menghafal setengah halaman ataupun satu halaman. Itu namanya apa? Menghafal maksimal seperti itu. Murojaahnya maksimal. Kamu 1 juz berapa menit? Setengah jam toh? Ya kan? Kadang satu bahkan mungkin seberapa jam selesai. Itu maksimal. Ini tuh ngapain? Hafalkan apa? Murojaah juz pertama, juz awal sampai setengah jam. Enggak serius itu loh. Maksudnya itu. Setengah jam habis. Padahal itu setengah jam bisa sampai 2 juz. Yang maksimal. Ya. Salat yang maksimal. Ada salat witir sampai 2 jam. Dan waktunya itu mulai jam 1 malam sampai jam 3. Jam 1, 2, 3, 2 jam. Itu. Nanti kalau di saya nanti 1 jam setengah juz, setengah 1 juz. Mau yang 8 jam. Tembolo. Jam 7 malam mulai Isya, setelah jam 3 malam pagi 30 juz. Mau kuat kan? Belum kuat tak? Ya maksimal. Yang maksimal itu seperti apa? Salat yang fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Perkara kamu nanti lauknya sahur apa, habis tarawih kamu mau bikin es teler, es sirup marjan, nanti. Atau perkara kamu habis ini mau nyuci, habis ini mau canda sama temannya, nendang lehernya atau gimana, nanti. Sholat tarawih, sholat dari subuh sampai isya, fokus. Siapa yang kamu hadapi? Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Dengan fokus semuanya, badanmu, pakaianmu yang bersih, yang rapi. Jangan yang seperti pilnya mobil itu yang kalau sarungnya itu dipakai satu sampai mental-mental itu. Sampai yang jubahnya itu harusnya itu sampai betis, itu sampai paha. Melipat sampai atas. Saking enggak pernah dicucinya itu. Yang bagus, siapa yang kamu hadapi? Kamu tuh ke siapa menghadapnya? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya sholat yang maksimal. Wudu yang maksimal. Jangan yang apa-apa. Make upan apa wudu? Hah? Mau pakai make up apa wudu? Enggak wudu kok. Hidung. Wajah. Ini apa? Tangan. Ini. Ada seperti itu temanmu? Ada seperti itu? Kamu pernah seperti itu? Yang maksimal. Kalau kamu wudu kumur 3 kali sampai akhir 3 kali. Kalau kamu wudu kumur 2 kali sampai terakhir basuh 2 kali. Istiqomah. Kumur 3 kali, usap aja cuma sekali, kumur tangan 10 kali lagi. Model macam apa wudunya ini? Paham? Yang maksimal wudunya itu, ya. Istirahat yang maksimal. Saya katakan semuanya harus maksimal sehingga kamu nanti bisa menjadi pribadi yang istiqomah dan mampu untuk mencapai targetmu. Paham? Paham? Semuanya paham? Sudah mulai terbuka hatinya dan pikirannya, atau masih seperti yang sebelum kita duduk di sini? Ya, semoga sudah terbuka, bisa untuk merubah dirinya menjadi pribadi yang bertekad kuat dan bisa mencapai target yang dia inginkan. Yang belum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hatinya selebar-lebarnya. Ya. Karena hati yang terkunci itu hanya untuk orang-orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Saya yakin kalian semua bukan orang-orang yang hatinya tertutup tapi terbuka. Cuman belum mampu untuk mengutarakannya saja. Belum mampu untuk merealisasikannya
sikan, karena setiap kita adalah muslim, dan muslim itu adalah yang hatinya terbuka untuk menerima nasihat dari siapapun jika itu mempunyai kebaikan dalam perkara agama kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis apa? Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka jangan ambil apa yang saya katakan sebagai sebagai perkataan yang menggurui, tapi jadikan ini sebagai istilahnya nasihat saja, ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam perkara kebaikan dan kesabaran. Itu ya, semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil menjadi pribadi yang bertakwa sampai di akhir penghujung bulan Ramadan. Saya selalu berdoa untuk kalian semuanya, dan untuk saya sendiri juga menjadi ahli-ahlinya Allah yang menjadi orang-orang terpilih mengampu dan menjaga Al-Quran utuh 13 juz di hati sanubari kita, di dada-dada kita, dan di setiap perbuatan tangan dan kaki kita. Karena sejatinya menghafal itu tidak jauh lebih baik daripada akhlak yang mulia. Ya, yang belum mampu menjadi seorang hafid 30 juz jangan berkecil hati. Buktikan dengan adabmu, buktikan dengan akhlakmu. Ya, yang masih punya kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ayo maksimalkan. Jadilah pribadi penghafal Al-Quran. Begitu pula perbaiki akhlak-akhlak kita, adab-adab kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Al-Quranul Karim, kepada apa yang kita hafal, kepada gurumu, kepada teman-temanmu, kepada kitab-kitabmu, buku-buku yang kamu pelajari, adab kepada siapapun yang kamu anggap itu baik dan lebih tinggi daripada kamu, terutama orang tuamu. Paham semuanya? Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi bahan untuk kita semuanya mulai memperbaiki diri dan muhasabah diri, dan bisa memacu adrenalin kita untuk tetap istiqomah dan langgeng menghadapi setiap rintangan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat, lebih takwa, dan bisa menghafal Al-Quran lebih baik lagi. Baik, sekali demikian, mari kita akhiri sedikit nasihat singkat ini di pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Tiga.